Saudara, kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 15, bagaimana kita melihat orang Israel dalam Keluaran 15 mereka mengeluh di padang gurun dan mereka sampai di Mara. Airnya rasanya di depan ada air nih, sudah berjalan 3 hari tidak ada air, kekeringan, kehausan. Di depan ada mata air, mata airnya pahit, saudara. Mereka sudah mau minum ternyata pahit ya. Dan akhirnya Tuhan membuat mujizat lewat Musa, ada sepotong kayu dilempar dan air itu menjadi manis. Bayangkan di tengah padang gurun dapat air dingin manis, itu kayak minum es teh, saudara ya. Mereka dapat kekuatan lagi, energi lagi. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan hanya mau bangsa itu melihat terus keajaiban, supaya apa? Satu tujuan Tuhan, mereka itu percaya sungguh dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena banyak orang berkata percaya pada Tuhan, tapi tidak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Iya, dan sekarang kita akan lanjutkan, saudara. Kita masuk di Keluaran pasal 16. Tadi air mujizat pertama di padang gurun, kita tahu mereka keluar dikasih tiang awan, tiang api. Mujizat pertama itu laut terbelah menjadi jalan. Lalu tiang awan, tiang api menyertai mereka. Lalu ada air pahit yang menjadi manis. Sekarang Keluaran 16 mana Sabat. Keluaran pasal 16 firman Tuhan ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Jadi kerjaan mereka itu bersungut-sungut terus, saudara, bersungut-sungut terus ya. Dikatakan mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Mereka berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami sedang duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Mereka bilang, saudara. Sebab di sana firman Tuhan berkata, mereka ini mulai bersungut-sungut, berpikir walaupun di Mesir tapi matinya itu di depan kuali yang berisi daging dan roti, saudara. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Jadi mereka bilang, mending di Mesir walaupun matinya di depan kuali isinya daging dan roti. Daripada ke padang gurun dibawa keluar dari Mesir tapi mati kelaparan di padang gurun. Ngapain? Mending mati kekenyangan di tanah perbudakan daripada mati kelaparan di padang gurun. Saudara, seringkali banyak orang-orang itu yang tidak berani mengambil resiko untuk kehidupan sehingga mereka tetap memilih tinggal di zona nyaman. Bangsa Israel adalah orang-orang yang meragukan Tuhan terus dan terus. Walaupun Tuhan sudah berbuat banyak keajaiban, Tuhan sudah berbuat banyak hal-hal kepada mereka untuk mereka bisa lihat tulah demi tulah sampai tulah yang ke-10 pun. Sebenarnya bukan hanya untuk orang Mesir, tetapi Tuhan mau bangsa itu melihat apa yang Dia buat supaya mereka percaya. Tapi tetap tidak membuat mereka percaya. Baru kemarin mereka melihat orang Mesir dibunuh ketutup dengan air di tengah laut. Baru mereka kemarin melihat air yang pahit menjadi manis di Mara. Hari ini mereka sudah bersungut-sungut lagi, dan sungut-sungutnya itu kata-katanya itu kalau orang Jawa bilang nyelekit, menusuk sampai ke dada. Masa ngomong ke Musa sama Harun, mending kami mati di Mesir tapi matinya di depan kuali isinya daging sama roti, daripada matinya di padang gurun mati karena kelaparan.
Ya, omongannya mereka itu saudara benar-benar ya nyelekit dan menyakiti hati Tuhan. Mereka itu menyukai di zona nyaman, walaupun mati, walaupun jadi budak tapi tetap makan kenyang. Kita nggak usah susah-susah. Ada orang-orang yang hidupnya seperti itu. Mereka tidak mau berani mengambil resiko dan melakukan sebuah terobosan. Ya, kalau mau dipikir ya itulah perjalanan iman. Kita harus berani mengikut Tuhan. Saya punya teman saudara, dia juga pelayan Tuhan. Ya, saya pernah berkata kepada dia, ya, kamu tidak rindu minta kehendak Tuhan atas pelayananmu. Ya, bukan hanya gini-gini saja, karena Tuhan itu punya ya panggilan atas hidup kita. Saya bersaksi kepada dia, ya memang untuk menjalani panggilan Tuhan itu resikonya itu berat. Kadang-kadang kita harus meninggalkan kenyamanan, ya kita harus meninggalkan segalanya. Saya pernah rasa dulu, saya ada di satu tempat yang benar-benar sudah sejahtera, uang saya rasakan setiap bulan ada, fasilitas saya dapat. Ya, tetapi di situ ya saya tidak berkhotbah saudara. Ya, dan Tuhan itu ketika saya berdoa, saya rasanya mendapat suara dari Tuhan tuh. Ya, Tuhan itu ya seperti berbicara saudara di hati saya berkata, aku memanggil engkau bukan untuk melakukan hal ini. Memang secara uang kamu tidak berkekurangan di sini, bahkan fasilitas kamu dapat. Tapi aku mau kamu itu ya menginjil, memberitakan firman, karena itu kamu harus keluar dari sini. Waduh, waktu saya mendapat suara Tuhan itu rasanya berat untuk keluar dari situ, kayak bangsa Israel ini disuruh memilih ya di mending di Mesir di depan kuali yang berisi daging, ya di depan roti, daripada saya ini harus berjalan mengikuti suara Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, tapi harus melewati padang gurun di mana di situ nggak ada daging, nggak ada roti. Ya, tapi saya nangis di kaki Tuhan dan saya bilang, amin Tuhan, saya mau taat dengan suaramu. Saya sampaikan tuh ke suami saya bilang, kita harus meninggalkan semua ini karena bukan untuk ini Tuhan panggil kita. Kita harus menginjil, saya harus saya harus memberitakan firman. Sementara di sini saya tidak memberitakan firman, saya hanya kerja di kantor, ya duduk di belakang komputer. Bukan ini yang Tuhan mau. Akhirnya kami tinggalkan tempat itu sekalipun berat dengan pergumulan di hati, tapi ya itulah Tuhan saudara ya. Jangan kita menjadi seperti orang Israel yang hanya mau mencari tempat nyaman tapi tidak mau ikut proses Tuhan. Setiap kita yang mau bertumbuh harus diproses Tuhan. Kalau nggak mau diproses ya pasti tidak akan melihat ya janji dan tujuan Tuhan. Mereka ini bersungut-sungut ya. Ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ya, kami duduk di depan kuali yang berisi daging, kata mereka, daripada mati di padang gurun ya dengan kelaparan. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka ya ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 5, dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepada kami, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ya, jadi Musa itu berkata kepada bangsa ini, ya jangan bersungut-sungut kepada kami karena Tuhanlah yang sudah membawa kalian itu ya masuk ke sini, ke tanah perjanjian melewati padang gurun. Saudara, padang gurun Sin itu adalah satu daerah pasir yang berbatu-batu yang sangat luas dan tidak bersahabat. Lingkungannya sangat tandus dan itu merupakan tempat yang sempurna bagi Allah untuk menguji dan membentuk karakter umatnya. Kenapa Tuhan memilih membawa bangsa ini melewati padang gurun? Karena padang gurun adalah tempat yang paling tepat untuk memproses seseorang supaya karakternya itu menjadi seperti emas. Saudara, ya jangan
berpikir kita ini menjadi berkenan kepada Tuhan itu kalau kita di tempat yang nyaman. Justru Tuhan sengaja membawa bangsa ini ke padang gurun karena disitulah Tuhan akan melihat. Tuhan tahu itu tempat yang paling tepat. Ya karena itu kalau hari ini mungkin kita sedang dibawa dalam padang gurun, tidak enak, tidak nyaman, tandus, berbatu-batu, sangat panas dan kering. Mungkin hari ini rasanya engkau berkata, aduh Tuhan saya udah gak kuat, betapa sakitnya, perihnya, panasnya hidup ini. Jalani saja. Ya, jalani dengan ucapan syukur, jangan seperti bangsa ini. Lebih baik kita sedikit menderita melewati padang gurun, tetapi kita pasti menuju ke tanah perjanjian. Daripada kita bersenang-senang kenyang di Mesir, tetapi tetap tinggal dalam perbudakan. Saya berdoa supaya setiap saudara sungguh-sungguh dipanggil Tuhan, ya untuk menggenapi panggilan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, dan menggenapi segala hal yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan bermain-main saudara ya, karena Dia Tuhan yang melihat hati kita ya, dan jangan pernah saudara berkata bahwa ya jalan Tuhan itu ya rencana Tuhan itu jahat. Tuhan berkata tidak ada rancangan kejahatan sekalipun berat kita harus bayar, tapi percayalah itu yang terbaik, ya itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Ayat 10, dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan-awan. Ya saudara, hal ini terjadi kita lihat ya, ketika bangsa Israel menghadapi bahaya, kekurangan, keadaan tidak enak, mereka mengeluh dengan penuh sesal. Ya mereka rindu untuk pulang ke perbudakan di Mesir. Ya itulah manusia ketika menghadapi keadaan tidak enak, kering, tandus, panas, terik, ya daging ini berteriak. Tapi sebenarnya itu baik bagi roh kita kalau kita tahu saudara ya. Seperti biasanya Tuhan selalu menyediakan kebutuhan yang mereka mau. Keadaan-keadaan yang sulit seringkali menyebabkan kita juga stres, mengeluh, berespon yang tidak wajar. Ya bangsa Israel tidak benar-benar ingin kembali ke Mesir, mereka hanya ingin kehidupan yang enak ya. Sebenarnya mereka tahu di Mesir pun mereka diperbudak tuh enggak enak. Tapi ya karena lebih panas di padang gurun, tapi ingat padang gurun adalah tempat terbaik untuk Tuhan memproses hidup kita. Ya saya berdoa lah saudara yang belum pernah masuk ke padang gurun, ya biar Tuhan izinkan masuk ke padang gurun. Waduh ini masa ada pendeta begitu? Iya saudara, perlu kita dibentuk, perlu kita diproses agar karakter kita semakin diubahkan, sebab Tuhan tidak tertarik dengan segala kenyamanan kita, tapi Tuhan tertarik dengan pembentukan karakter dan proses hidup supaya kita menjadi sempurna dan menjadi seperti Dia. Ayat yang ke-11 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya ketika Musa berkata kepada Tuhan, ya membawa bangsa ini, ya mereka menghadap kepada Tuhan. Dan lalu Tuhan menyatakan kemuliaannya di padang gurun. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ya aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Ya katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya ayat yang ke-13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti bersisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara, Tuhan itu kan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai bangsa Israel dan memenuhi kebutuhan mereka selama mereka berjalan. Ya, memenuhi kebutuhan mereka akan makanan di padang gurun. Ya, tetapi Tuhan memutuskan untuk menguji ketaatan mereka. Tuhan memutuskan untuk menguji apakah mereka itu bersungut-sungut, bersyukur atau apa, atau mempercayai Tuhan. Ya, Allah ingin melihat apakah mereka itu mau mentaati peraturan-peraturan Tuhan, ya, atau mereka lebih mentaati kedagingan mereka untuk terus bersungut-sungut.
Ya, dan dikatakan di sana saudara, akhirnya mereka melihat ya pada waktu pagi ada roti ya, mana yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan berkata kepada Musa, bilang kepada bangsa itu ya, pokoknya pada waktu senja kamu akan makan daging. Pada waktu pagi kamu akan makan roti dengan kenyang. Karena itu pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu untuk mereka makan dagingnya saudara ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ya, disuruh memungut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Ya, tidak boleh lebih saudara. Dikatakan ayat 17, demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ya, sebenarnya Tuhan itu sudah berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, segala kebutuhan. Tapi banyak orang Kristen itu mintanya Tuhan mencukupi keinginannya. Ya, kalau suruh Tuhan mencukupi keinginan kita nggak pernah cukup saudara. Makanya kenapa banyak orang bersungut-sungut, karena dia merasa keinginannya belum dipenuhi sama Tuhan. Padahal Alkitab berkata Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya, kebutuhanmu bukan keinginanmu. Kalau bicara kebutuhan, kita butuhnya makan. Ada yang makan sehari 3 kali, ada yang 2 kali saudara ya. Cukup, kita diberi kecukupan. Kalau bicara tentang kebutuhan, ya baju seadanya yang bisa kita pakai. Tapi kalau sudah bicara keinginan, ya makannya 3 kali sehari. Makanya mau makan steak yang harganya jutaan, nah itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Ya, ada orang yang pakai baju harus yang bermerek yang harganya jutaan. Nah, itu bukan keperluan, itu keinginan. Jadi kalau uangnya tidak cukup tapi pengennya beli yang mahal-mahal, ya jangan menuntut Tuhan. Kalau uangnya cukup ya silakan saja. Tapi kalau uang tidak cukup lalu marah-marah sama Tuhan, saya itu pengen loh beli itu tapi kenapa Tuhan tidak memberkati aku? Nah, itu yang salah. Karena itu di sini kenapa dikatakan mereka hanya boleh mengambil sesuai keperluan yang mereka butuhkan. Ya, jadi saudara mana itu tampak di atas tanah setiap hari. Ya, seperti sisik yang tipis bagaikan embun beku. Bangsa itu mengumpulkannya, mengelilinginya seperti gandum. Ya, menggilingnya seperti gandum dan menjadikannya kue yang berasa madu. Ya, bagi orang-orang Israel mana adalah suatu anugerah yang datang setiap hari. Dan tepat sebanyak yang mereka butuhkan. Mana memuaskan kebutuhan jasmani mereka sementara mereka dalam perjalanan saudara ya. Dan dikatakan di sana bukan itu, mereka juga dicukupkan dengan daging dari burung puyuh ketika mereka ingin memakan daging saudara. Jadi Tuhan menyuruh mereka menakar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sehingga yang mengambil banyak tidak kelebihan, yang mengambil sedikit juga tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan mengambil lebih saudara maksudnya ya, dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Yaitu saudara, Tuhan sudah bilang, sudah disuruh sama Musa, ambil seperlunya. Ya, jangan ambil banyak-banyak, nanti tertinggal. Kalau nggak dimakan, ya jadi busuk saudara dan berulat. Tapi bangsa ini, ya ada orang-orang yang memang ya tamak. Ya sudah dibilang begitu, nggak mau nurut. Akhirnya bau busuk dan berulat sehingga Musa marah kepada mereka. Ya karena mereka mengambil ya tidak sesuai kebutuhan mereka sehingga berbau busuk. Setiap pagi ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas cairlah. Ya dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah.
dan segala kelebihannya biarkanlah itu di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidaklah ada ulat di dalamnya. Loh, ajaib saudara ya. Tapi ketika mereka akan sabat, Musa bilang ambil lebih karena besok itu sabat. Ya, dan dibiarkan di tempatnya, tidak busuk dan tidak berulat saudara ya, karena memang itu Tuhan perintahkan kepada mereka. Lalu dikatakan di sana ayat 25, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ketujuh itu. Ya, kita melihat saudara di sini, ya, orang Israel itu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Bahkan memasak makanan pun tidak boleh. Mengapa? Karena Allah mengetahui rutinitas kesibukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan dapat mengalihkan perhatian orang yang beribadah kepadanya. Begitu mudah untuk membiarkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga dan rekreasi memadati jadwal kita demi ketatnya sehingga kita tidak punya waktu untuk beribadah. Karena itu peliharalah baik-baik waktu Anda bersama dengan Allah. Jadi kenapa Tuhan mengadakan hari Sabat itu saudara? Hari Sabat adalah hari menghormati Tuhan. Ya, sudah cukup 6 hari orang bekerja. Ya, jadi hari Sabat, hari Minggu itu kalau kita sekarang ya 7 hari, 6 hari kita bekerja, hari Minggu kita ke gereja. Ya, karena itu usahakanlah saudara itu benar-benar ya kita cari Tuhan sungguh-sungguh beribadah. Ya, tetapi ya saya percaya ya kalau zaman perjanjian baru itu setiap hari adalah Sabat bagi Tuhan. Ya, setiap hari adalah hari kita menguduskan Tuhan dalam hidup kita. Mau dimanapun, ya, karena pada zaman perjanjian lama orang mencari Allah itu harus datang ke bait Allah. Kalau sekarang Tuhan ada dimanapun, jadi dimanapun kita berada hidup kita adalah ibadah. Kita harus menguduskan Tuhan setiap hari itu. Saudara, dikatakan di sana, ya akhirnya ayat 32, ya sekarang ayat yang ke-30. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. 31, umat Israel menyebutkan namanya ya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah dan disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Jadi kita melihat saudara, Tuhan itu ajaib ya, memelihara anak-anaknya, bagaimana luar biasanya ya Tuhan itu pelihara mereka. Orang Ibrani menaruh sedikit mana dalam sebuah buli-buli khusus sebagai sebuah peringatan bagaimana cara Tuhan memelihara mereka di tanah di padang gurun. Ya, dan itu adalah merupakan satu bukti ya bahwa Tuhan terus ya ingin memelihara umatnya sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan itu menggenapi setiap janji yang dia ucapkan. Jadi orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudara, jangan pernah takut sebab dia Tuhan yang bertanggung jawab di hidup kita.
Karena itu mari kita mau tetap setia. Mari kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami dari kisah bangsa Israel, bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Karena itu kami juga tidak perlu ragu dengan apa yang kami butuhkan. Kami tahu Tuhan menyediakan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan di tengah padang gurun ada roti dari sorga, ada mana yang turun bagi mereka. Ada daging burung puyuh yang Tuhan sediakan. Betapa semua itu harusnya membuat kami percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara segala kebutuhan hidup kami asalkan kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, ajar kami hidup menyenangkan hati-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Ajar kami percaya bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel, Tuhan juga sanggup peliharakan hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.